Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai unsur golongan 1B dengan beranggotakan Vini Alpiona dengan NPM 2013023009, Yustika Berdentimara dengan NPM 2013023059, dan Auliana Fajria Rinekswati dengan NPM 2013023063. Yang pertama, mengapa unsur-unsur golongan 1B disebut sebagai logam mata uang? Jadi, secara kolektif dikenal sebagai logam mata uang karena penggunaan sebelumnya. Unsur-unsur ini merupakan 3 logam pertama yang dikenal kepada manusia. Semuanya muncul dalam bentuk unsur atau asli, dan pasti telah digunakan sebagai uang primitif jauh sebelum diperkenalkannya koin emas di Mesir sekitar 3400 sebelum Masehi. Unsur-unsur golongan 1B yang terdiri dari tembaga, perak, dan emas disebut sebagai logam mata uang. Hal tersebut karena menurut sejarahnya ketiga logam ini merupakan bahan utama untuk membuat mata uang logam. Adapun 4 alasan utama bahwa logam menjadi bahan mata uang antara lain adalah: yang pertama, ketiga logam ini lebih banyak terdapat langsung sebagai logamnya. Yang kedua, bersifat dapat ditempa sehingga mudah dibentuk sesuai desain yang dikehendaki. Yang ketiga, bersifat tidak reaktif. Dan yang terakhir, sangat berharga khususnya karena kelimpahan yang sangat jarang untuk perak dan emas. Dan yang kedua, yaitu carilah informasi terkait sejarah mata uang. Jadi, menurut sejarah, mata uang logam pertama kali dibuat oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi atau 580 sebelum Masehi. Uang logam yang mereka cetak dari elektrum yaitu campuran emas 75% dan perak 25% dengan bergambar singa. Uang itu disebut uang starter atau standar dengan berbentuk pejal. Penaklukan bangsa Lydia oleh bangsa Persia adalah awal penyebaran uang koin emas di dunia. Kemudian masyarakat Aztec yang hidup pada abad 13 juga membuat uang koin. Kemudian bangsa Yunani melihat uang ini dan mulai membuat uang dengan bentuk versi mereka sendiri sekitar tahun 540 sebelum Masehi. Mereka disebut pencipta cikal bakal pembuatan uang koin karena mereka membuat uang koin dengan bentuk yang menarik. Yunani yang memiliki peranan besar dalam menyebarkan uang koin dengan dikuasainya beberapa wilayah oleh Yunani, memperkenalkan masyarakat yang belum menggunakan mata uang. Pada awalnya, Yunani hanya memberi logo uang pada satu sisi saja. Kemudian Yunani mengembangkan bentuk uang dengan mencetak dengan memberi logo kedua sisi uang tersebut. Kemudian bangsa Aegina membuat uang yang mirip dengan koin yang digunakan Yunani. Motif yang dimiliki uang Aegina yaitu penyu laut yang menandakan kepemilikan armada laut yang kuat. Uang ini digunakan sangat luas dan sangat populer. Yang ketiga, yaitu uraikan dari mana sumber unsur golongan 1B dan bagaimana kelimpahannya. Kelimpahan relatif dari ketiga logam ini terdapat di kerak bumi, yaitu Cu sekitar 68 ppm, Ag sekitar 0,08 ppm, dan emas sekitar 0,004 ppm. Yang pertama adalah tembaga atau Cu. Tembaga ditemukan terutama sebagai sulfida, oksida, atau karbonatnya. Biji utamanya adalah pirit, tembaga atau kalkopirit. CuFeS2 yang diperkirakan menyumbang sekitar 50% dari semua endapan Cu. Sekilas tembaga atau kalkosit. CuS atau kuprit, Cu2O dan perunggu, Cu2CO2, OH 2 kali. Deposit besar ditemukan ini di berbagai bagian Amerika Utara dan Selatan, dan di Afrika dan bekas Uni Soviet. Tembaga asli, tembaga yang ditemukan di dekat danau superior sangat murni, tetapi sebagian besar pasokan saat ini tembaga diperoleh dari biji berkadar rendah yang hanya mengandung sekitar 1% Cu. Yang kedua yaitu perak. Perak terdapat banyak sebagai biji sulfida, dan yang paling penting adalah perak glans atau argentit.
Ag2S tanduk perak atau horn silver. AgCl yang digunakan berasal dari reduksi biji sulfida oleh air garam. Banyak ditemukan di Chili dan New South Wales. Yang terakhir yaitu emas. Emas selalu dikaitkan dengan kuarsa atau pirit. Terdapat juga dalam air laut hingga sekitar 1 kali 10⁻³ ppm tergantung pada lokasi. Tetapi belum ditemukan cara pemulihan yang ekonomis. Sebelum sekitar tahun 1830-an, sebagian besar stok emas dunia berasal dari peradaban kuno dan Amerika Selatan. Peradaban kuno dan Amerika Selatan dan produksi tahunan emas tidak lebih dari 12 ton per tahun. Pasokan ini berangsur-angsur meningkat dengan ditemukannya emas di Siberia. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai isolasi unsur-unsur golongan 1B dari sumbernya. Yang pertama yaitu ada tembaga atau Cu. Yang pertama melalui proses pirometalurgi. Dapat dilakukan dengan mengekstraksi tembaga dari biji sulfida yang dilakukan dengan proses termal atau yaitu pirometalurgi, atau dengan proses pelarutan air yaitu hidrometalurgi. Nah, pada proses pirometalurgi ini biji pekat dipanaskan dalam kondisi udara terbatas. Proses ini menguraikan garam rangkap sulfida menjadi besi 3 oksida dan tembaga 1 sulfida. Ke dalam lelehan campuran ditambahkan pasir untuk mengubah besi 3 oksida menjadi ampas atau kerak besi 3 silikat. Cairan ini berada pada permukaan dan dapat dituang terpisah. Udara kemudian ditambahkan lagi untuk mengubah tembaga 1 sulfida menjadi tembaga 1 oksida. Penambahan udara dihentikan setelah kira-kira 2/3 tembaga 1 sulfida teroksidasi. Campuran tembaga 1 oksida dan tembaga 1 sulfida kemudian mengalami reaksi redoks khusus dan menghasilkan logam tembaga tak murni. Sebagian besar logam diekstrak dengan proses pirometalurgi pada temperatur tinggi dengan menggunakan bahan produksi karbon monoksida. Tetapi proses ini membutuhkan energi yang tinggi dan membebaskan limbah pada udara dan tanah. Yang kedua yaitu proses hidrometalurgi, yaitu ekstraksi logam dengan proses pelarutan. Secara umum, proses hidrometalurgi ini terdiri atas 3 tahap utama, yaitu pelumeran, pemekatan, dan pemulihan. Tahap pelumeran merupakan peremukan biji dan pengguyuran dengan reaksi tertentu seperti asam sulfat encer untuk ekstraksi tembaga atau larutan ion cyanida untuk ekstraksi perak dan emas. Jadi dalam proses hidrometalurgi ini belerang dibebaskan dalam bentuk ion sulfat dalam larutan dan belerang padatan, bukan sebagai gas belerang dioksida sebagaimana dihasilkan pada proses pirometalurgi. Kemudian cara yang ketiga adalah melalui elektrokimia. Nah, logam ini dapat pula diperoleh secara elektrokimia dan produk gas oksigen sebagai hasil sampingan dapat digunakan untuk oksidasi pada tahap awal. Tembaga yang diperoleh belum murni, dan ini dapat dimurnikan secara elektrolisis dengan hasil kemurnian mendekati 99,95%. Untuk itu, digunakan larutan elektrolit CuSO4, katode tembaga murni dan tembaga tak murni dipasang sebagai anode dengan voltase yang sesuai selama elektrolisis berlangsung. Anode tembaga akan mengalami ionisasi dengan meninggalkan perak dan emas sebagai sisa atau ampas anode, dan ion tembaga dalam larutan akan menempel pada katode. Karena reaksi dalam proses ini sesungguhnya tidak menghasilkan produk baru, maka voltase yang dibutuhkan sangat rendah, yaitu sekitar 0,2 volt, dan dengan demikian memerlukan energi yang cukup kecil. Kemudian selanjutnya yaitu perak. Nah, jumlah perak yang cukup signifikan ini diperoleh pada ekstraksi dari bijinya dan pada pemurnian secara elektrolisis. Salah satu metode ekstraksi logam melibatkan permukaan Ag2S dengan larutan natrium cyanida yang teraerasi. Dalam proses ini, garam perak diekstrak sebagai ion kompleks disyanoargentat 1. Penambahan logam zinc mengakibatkan terjadinya reaksi pendasakan atau penggantian tunggal ion Ag+ dengan logam zinc.
membentuk ion kompleks yang sangat stabil. Selanjutnya, pemurnian logam perak dapat dilakukan secara elektrolisis dengan elektrolit perak nitrat yang diasamkan, dan perak tak murni dipasang sebagai anode dan perak murni dipasang sebagai katode. Yang selanjutnya, emas. Emas diperoleh dengan cara mengisolasinya dari batuan biji emas. Metode isolasi emas yang saat ini banyak digunakan untuk eksploitasi emas skala industri adalah metode cyanida. Menggunakan metode cyanida di mana emas tidak murni yang dipisahkan dari batuan dioksidasi dengan larutan kalsium cyanida, kemudian direduksi dengan logam Zn. Pada proses pemisahan ion-ion emas dari larutannya terjadi proses reduksi, di mana ion Au3 akan direduksi menjadi Au. Pada proses ini diperlukan reduktor. Pada proses tersebut, limbah akan mengandung ion kompleks dari cyanida dan sangat berbahaya untuk lingkungan. Pada pemisahan emas yang melibatkan natrium bisulfit, ion bisulfit akan mengalami oksidasi yang berfungsi sama dengan Zn pada proses pemisahan dengan cyanida. Oleh sebab itu, jika ion emas ada dalam bentuk ion bukan cyanida, maka pemisahan dengan bisulfit dapat dilakukan. Natrium bisulfit dapat menjadi agen produksi untuk kelarutan yang kaya emas seperti terlihat pada persama reaksi. Biji emas dilarutkan dengan air raja sehingga dihasilkan larutan yang mengandung kompleks tetrakloroaurat 3. Cara mendapatkan emas murni dari larutan emas yaitu dengan cara mereduksi larutan emas tersebut dengan natrium bisulfit. Kemudian selanjutnya mengenai sifat fisik dan sifat periodik serta kecenderungannya. Yang pertama mengenai konfigurasi elektron. Unsur golongan 1B dalam satu golongan dari unsur Cu ke Au mempunyai satu elektron pada orbital terluar S dengan tingkat energi yang berbeda. Hal ini dikarenakan elektron terluar yang berada di orbital D akan distabilkan oleh satu elektron dari orbital yang energinya lebih rendah yaitu orbital S. Sehingga elektron yang mengisi orbital D akan terisi penuh dan konfigurasi elektronnya akan lebih stabil. Kemudian yang selanjutnya mengenai jari-jari atom. Unsur golongan 1B dalam satu golongan dari unsur Cu ke Au memiliki jari-jari atom yang cenderung semakin besar seiring dengan bertambahnya nomor atom. Kecenderungan ini dapat dijelaskan berdasarkan konfigurasi elektronnya. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, elektron valensi masing-masing unsur dalam golongan 1B pada keadaan dasarnya menempati tingkat energi utama yang semakin tinggi seiring bertambahnya nomor atom. Muatan inti efektif akan bertambah seiring bertambahnya nomor atom. Maka, ukuran orbitalnya semakin besar dan elektron dalamnya semakin bertambah pula, sehingga semakin besar pula tolakan antar elektronnya. Hal ini menyebabkan penamengan oleh elektron-elektron dalam. Akibatnya, jari-jari atom unsur-unsur golongan 1B semakin besar seiring bertambahnya nomor atom. Yang selanjutnya, mengenai energi ionisasi. Unsur golongan 1B dalam satu golongan dari unsur Cu ke Au memiliki harga energi ionisasi yang semakin kecil dari Cu ke Au dan semakin besar dari Ag ke Au. Karena Au memiliki muatan inti yang lebih besar daripada Ag, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar Au semakin kuat, sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dalam keadaan gas semakin sulit, sehingga energi ionisasi Au lebih besar dari Ag. Terdapat anomali pada energi ionisasi unsur golongan 1B. Meskipun perak memiliki nomor atom yang lebih tinggi daripada tembaga, energi ionisasi pertama Ag lebih rendah daripada Cu. Hal ini dikarenakan adanya perubahan konfigurasi elektronik yang stabil pada unsur-unsur golongan 1B. Pada tembaga, konfigurasi elektronnya adalah Ar 3d10 4s1. Ketika satu elektron dihapus untuk membentuk ion Cu+, konfigurasi elektronnya menjadi Ar 3d10. Pada perak Ag, konfigurasi elektronnya adalah Kr 4d10 5s1. Karena itu, elektron dihapus untuk membentuk ion Ag+. Konfigurasi elektroniknya juga menjadi Kr 4d10. Dalam kasus tembaga, menghilangkan elektron dari orbital 4s1 memerlukan energi yang relatif lebih besar dibandingkan dengan menghilangkan elektron dari orbital 3d10. Karena orbital 4s berada pada tingkat energi yang lebih tinggi. Sebaliknya, dalam kasus perak, menghilangkan elektron dari orbital 1s memerlukan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan menghilangkan elektron dari orbital 4d10.
karena orbital 5s berada pada tingkat energi yang lebih rendah. Ketidaksesuaian antara urutan orbital dan urutan pengisian elektron dalam unsur-unsur golongan 1B ini menyebabkan energi ionisasi yang tidak beruntutan, di mana energi ionisasi Ag lebih rendah daripada Cu meskipun Ag memiliki nomor atom yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu potensi elektroda. Unsur golongan 1B dalam satu golongan dari unsur Cu ke Au memiliki kecenderungan potensial elektroda yang semakin tinggi. Kemudian yang terakhir, bilangan oksidasi. Unsur golongan 1B dalam satu golongan dari atas ke bawah dimulai dari unsur Cu, Ag dan Au memiliki bilangan oksidasi pada tembaga Cu adalah plus 1 dan plus 2. Sedangkan untuk perak, bilangan oksidasinya adalah plus 1 dan plus 2. Dan untuk emas, bilangan oksidasinya adalah plus 1 dan plus 3. Ketiga logam tersebut mempunyai tingkat oksidasi plus 1, seperti halnya logam-logam alkali. Tembaga lebih umum dengan tingkat oksidasi plus 2 daripada plus 1, dan emas dengan tingkat oksidasi plus 3 lebih stabil secara termodinamik. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bilangan oksidasi yang paling stabil untuk logam Cu. Nah, jadi Cu atau tembaga ini mempunyai bilangan oksidasi plus 1 dan juga plus 2. Nah, namun untuk jumlah yang paling melimpah itu adalah Cu dengan bilangan oksidasi plus 2 atau Cu2. Nah, hal itu dikarenakan Cu1 itu ketika direaksikan dengan air atau berada di dalam air, itu dia akan mengalami reaksi disproporsionasi membentuk ion Cu2 dan juga endapan Cu. Nah, dengan demikian, Cu yang lebih stabil dan mendominasi dalam larutannya adalah Cu2. Nah, untuk reaksinya yaitu 2Cu plus dalam fase aqueous dalam reaksi bolak-balik menghasilkan Cu2 plus dalam fase aqueous dan juga Cu0 dalam fase solid. Nah, kemudian selanjutnya yaitu senyawaan dari logam golongan 1B. Nah, untuk yang pertama yaitu senyawaan dari logam Cu, di mana untuk logam Cu itu terdiri dari dua senyawa yaitu tembaga 1 dan juga tembaga 2. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya untuk tembaga yang paling melimpah itu adalah tembaga 2 dalam larutannya. Nah, untuk tembaga 2 ini ketika di dalam air, hampir semua garam tembaga 2 ini berwarna biru karena warna ion kompleks koordinasinya yaitu 6. Nah, namun terdapat perkecualian yang cukup terkenal di mana tembaga 2 klorida itu memiliki warna kehijauan karena ion kompleks koordinasinya adalah 4. Nah, selain itu juga hal itu disebabkan karena untuk tembaga 2 klorida ini mempunyai bangun geometri dasar tetrahedral atau bunjur sangkar yang mana bergantung pada anion ligannya. Nah, kemudian dalam larutan encer garam klorida ini justru memiliki warna biru karena terjadinya pendesakan ligan Cl- oleh ligan H2O. Sehingga jika warna hijau ini ingin dipertahankan, maka kita dapat menambahkan larutan pekat CuCl2 ke dalam air, kemudian ditambahkan juga dengan ion senama Cl-, misalnya yaitu dengan penambahan padatan NaCl atau HCl pekat ataupun HCl gas. Nah, untuk reaksinya dapat dilihat yaitu CuCl4 2- dalam fase aqueous yang mana ini memiliki warna hijau, kemudian direaksikan dengan air 6H2O dalam fase liquid. Dalam reaksi bolak-balik menghasilkan CuH2O 6 kali 2+ dalam fase aqueous dan juga 4Cl- dalam fase aqueous. Nah, kemudian jika larutan amonia ini ditambahkan ke dalam larutan ion Cu2+, maka larutan yang awalnya berwarna biru itu akan mengalami perubahan menjadi biru tua karena terjadinya pendesakan ligan air oleh ligan amonia. Nah, untuk reaksinya yaitu seperti berikut. Nah, kemudian penambahan ion hidroksida ke dalam larutan tembaga 2 sulfat yaitu sekitar 0,5 m secara bertetes, dimana dengan kecepatan kurang lebih 1 ml/menit, itu akan mengakibatkan terjadinya endapan gelatin biru muda dari garam tembaga 2 hidroksisulfat. Nah, untuk reaksinya juga dapat dilihat pada PPT. Nah, kemudian untuk tembaga 2 hidroksida itu tidak larut dalam basa encer, tetapi tembaga 2 hidroksida ini larut dalam hidroksida pekat membentuk larutan biru tua ion tetrahidroksokuprat 2. Nah, tembaga 2 hidroksida itu juga bisa larut dalam larutan amonia, di mana nantinya akan memberikan larutan biru tua ion. Selanjutnya,
larutan tembaga 2 ini juga dengan berbagai ligan itu akan sangat stabil secara termodinamik. Tetapi untuk ligan pereduksi seperti iodida itu akan mereduksi tembaga 2 menjadi endapan tembaga 1. Seperti reaksi berikut ini, yaitu 2Cu2+ dalam fase aquos menghasilkan 4 imine dalam fase aquos menghasilkan 2Cui dalam fase solid dan plus I2 dalam fase aquos. Baik, untuk selanjutnya yaitu senyawaan kedua dari logam Cu, yaitu adalah tembaga 1 atau Cu1. Nah, jadi pada dasarnya tembaga atau Cu ini bukanlah logam yang reaktif, namun logam ini dapat diserang atau dapat bereaksi oleh asam-asam pekat. Secara khusus, tembaga itu akan bisa bereaksi dengan asam hidroklorida pekat dan juga mendidih dengan menghasilkan larutan tak berwarna dan juga gas hidrogen. Nah, untuk persamaan reaksinya yaitu sebagai berikut, di mana Cu dalam fase solid ditambah dengan H3O+ dalam fase aquos dalam reaksi bolak-balik menghasilkan Cu+ dalam fase aquos plus H2 dalam fase gas dan juga 2H2O dalam fase liquid. Kemudian Cu+ dalam fase aquos ini ditambah 2Cl- dalam fase aquos dalam reaksi bolak-balik akan menghasilkan CuCl2- dalam fase aquos. Nah, kemudian jika larutan ini dituangkan ke dalam air suling yang bebas udara, maka akan diperoleh endapan putih tembaga 1 klorida yang menurut persamaannya sebagai berikut, yaitu CuCl2- dalam fase aquos akan menghasilkan CuCl dalam fase solid dan juga Cl- dalam fase aquos. Nah, setelah itu tembaga 1 klorida ini harus segera dipisahkan, kemudian dicuci dan juga disimpan dalam wadah yang bebas udara, sebab interaksinya itu dengan udara dan juga uap air akan menghasilkan tembaga 2, di mana menurut persamaan berikut yaitu C6H5N2 plus Cl- dalam fase aquos menghasilkan C6H5Cl dalam fase liquid dan N2 dalam fase gas. Ya, jadi pada umumnya senyawa tembaga 1 itu tidak berwarna atau putih karena ion ini mempunyai konfigurasi elektronik penuh, yaitu 3D10. Dan di dalam air, seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwasanya ion tembaga 1 ini terhidrat dan juga tidak stabil dan mengalami reaksi disproporsionasi menjadi ion tembaga 2 sesuai dengan ramalan diagram potensial reduksi Frost, di mana untuk persamaan reaksinya yaitu 2Cu+ dalam fase aquos dalam reaksi bolak-balik menghasilkan Cu2+ dalam fase aquos plus Cu dalam fase solid. Baik, untuk senyawaan dari logam golongan 1B yang kedua yaitu perak atau Ag. Jadi dalam hampir semua senyawaannya, perak sederhana atau non-kompleks, logam perak ini mempunyai tingkat oksidasi +1 dan ion Ag+ ini merupakan satu-satunya ion perak yang stabil dalam air. Perak klorida larut dalam larutan amonia dan menghasilkan ion kompleks AgNH3 2 kali plus, dan perak bromida itu hanya sedikit larut tetapi larut dalam amonia pekat dan membentuk ion kompleks diaminar tingkat 1. Sedangkan untuk perak iodida itu tidak larut dalam larutan amonia. Nah, untuk memahami perbedaan sifat perak halida ini perlu dibahas adanya dua persamaan reaksi keseimbangan, yaitu reaksi keseimbangan pengendapan dan reaksi keseimbangan pengompleksan, yang mana kedua ini berkompetisi sebagai reaksi di bawah ini. Untuk reaksi yang pertama yaitu Ag+ dalam fase aquos ditambah dengan X- dalam fase aquos dalam reaksi bolak-balik akan menghasilkan AgX dalam fase solid. Nah, untuk persamaan reaksi yang kedua yaitu Ag+ dalam fase aquos ditambah dengan 2NH3 dalam fase aquos, di mana dalam reaksi bolak-balik ini akan menghasilkan AgNH3 2 kali plus dalam fase aquos. Nah, untuk X ini sama dengan iodida, di mana terbentuknya perak iodida yang kelarutannya itu sangat kecil, di mana mengakibatkan reaksi kesetimbangan pengendapan 1 itu akan lebih dominan. Nah, hal ini berarti bahwa reaksi kesetimbangan 1 itu akan bergeser ke kanan, sehingga di dalam larutan itu tidak cukup ion Ag+ untuk membuat reaksi kesetimbangan 2 bergeser ke kanan. Nah, sebaliknya jika X ini sama dengan Cl, maka terbentuknya perak klorida yang kelarutannya itu lebih besar mengakibatkan konsentrasi ion Ag+ di dalam larutan itu cukup besar untuk memicu terjadinya pergeseran reaksi kesetimbangan 2 ke arah pembentukan kompleks, yaitu AgNH3 2 kali plus. Nah, hal ini berarti bahwa reaksi kesetimbangan 2 itu akan bergeser ke kanan dan mengakibatkan reaksi kesetimbangan 1 itu bergeser ke arah kiri.
Nah, sifat sukar larut AgCl, kemudian AgBr, dan juga AgI ini dapat dijelaskan berdasarkan karakter kovalensinya. Tapi untuk AgF, di mana berupa padatan putih, yang mana ia mudah larut dalam air, dan dipertimbangkan berkarakter ionik baik padatan maupun dalam larutan. Dan hampir semua senyawaan perak sederhana ini menunjukkan tingkat oksidasi +1. Namun, terdapat beberapa pengecualian. Nah, contohnya itu seperti logam perak, di mana logam perak ini dapat dioksidasi menjadi AgO hitam, dan senyawa ini bereaksi dengan asam perklorat menghasilkan ion tetra aqua perak 2 yang bersifat paramagnetik. Jadi reaksi ini merupakan kebalikan dari disproporsionasi dan sifat oksidator kuat asam perklorat menstabilkan perak dengan tingkat oksidasi +2, di mana menurut persamaan berikut ini, yaitu Ag+, Ag3+, O2- 2 kali dalam fase solid, ditambah dengan 4H3O+ dalam fase aquos, ditambah dengan 2H2O dalam fase liquid menghasilkan 2Ag-H2O4 kali 2+ dalam fase aquos, atau AgO dalam fase solid ditambah dengan 2H3O+ dalam fase aquos menghasilkan Ag2+ dalam fase aquos dan juga 3H2O dalam fase liquid. Nah, selanjutnya untuk senyawaan dari logam golongan 1B yang ketiga, yaitu ada emas atau AU, di mana tingkat salah satu senyawa emas yang stabil itu adalah dengan tingkat oksidasi +1 atau AU2O, di mana tingkat oksidasi +1 pada emas itu hanya stabil dalam senyawa padatannya, karena semua larutan garam emas 1 ini akan mengalami disproporsionasi menjadi logam emas dan ion emas 3 menurut persamaan reaksi berikut ini, yaitu 3AU+ dalam fase aquos menghasilkan 2AU dalam fase solid ditambah dengan AU3+ dalam fase aquos. Nah, salah satu senyawa emas yang paling umum dikenal adalah emas 3 klorida atau AuCl3, yang mana dapat dibuat dengan mereaksikan kedua unsur secara langsung menurut persamaan reaksi berikut ini, yaitu 2AU dalam fase solid ditambah dengan 3Cl2 dalam fase gas akan menghasilkan 2AuCl3 dalam fase solid. Nah, senyawa ini itu dapat larut dalam asam hidroklorida pekat dan menghasilkan ion tetrakloroaurot 3 atau AuCl4-, yaitu di mana suatu ion yang merupakan salah satu komponen dalam campuran spesies emas yang disebut dengan emas cair, yang mana nantinya itu akan mengendapkan suatu film logam emas jika dipanaskan. Nah, itu tadi penjelasan terkait senyawaan dari logam golongan 1.